Untuk memastikan penanganan terhadap kekerasan seksual terhadap anak ditangani secara komprehensif di Kabupaten Malang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui PLT Asdep Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Atwirlani Ritonga SPSI melakukan kunjungan kerja di DP3A Kabupaten Malang yang bertempat di Jalan Nusa Barong nomor 13 Malang pada Sabtu sore 3 September 2023. Hadir pada kesempatan tersebut DPPKB Kabupaten Malang, Dinsos Kabupaten Malang, Polres Malang, HIMSI Kabupaten Malang, perwakilan korban pelecehan seksual, LSM Perlindungan Anak dari Kopatara dan Women Crisis Center atau WCC Malang. PLT Asdep Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus melakukan asesmen secara langsung kepada para korban pelecehan seksual untuk memastikan para korban mendapat perlindungan dan pendampingan agar trauma yang mereka alami bisa teratasi dengan baik. Saya dari pelaksana tugas asisten deputi layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas kami sebenarnya adalah memberikan layanan terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Salah satunya adalah anak-anak korban. Dan Kabupaten Malang termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak ini cukup menjadi penyita perhatian bagi tingkat nasional. Sehingga kedatangan kami pada hari ini, kalau bicara kasus nggak mengingat hari efektif atau nggak efektif, karena kebutuhan anak korban ya. Jadi memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak korban yang sangat mendesak dan urgent, maka kita turun ke sini langsung untuk memberikan layanan. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya Kabupaten Malang ya, jadi banyak daerah di Indonesia, tapi salah satunya menjadi menyita perhatian kita karena ada beberapa hambatan kebutuhan yang mungkin kita perlu support gitu ya terhadap kepentingan anak korban. Dan kasusnya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kami sudah melakukan asesmen terhadap anak korban yang akan kita temui pada hari ini. Dan dari hasil asesmen itu kita memberikan sebuah bantuan berupa barang-barang yang memang dibutuhkan oleh anak korban. Termasuk juga nanti pendampingan psikologis, kita akan intens berkoordinasi dengan UPTD Kabupaten Malang untuk memberikan layanan psikologis terhadap anak korban. Yang saya hormati ada stakeholder kami. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan diskusi bersama PLT Asdep Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kepala DP3A Kabupaten Malang bersama para undangan dari berbagai komponen yang hadir untuk merumuskan tentang perlindungan, pendampingan maupun pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar ke depan mereka bisa kembali menyongsong masa depan yang lebih baik tanpa terhalang trauma yang pernah mereka alami. Kepala DP3A Kabupaten Malang Dr. Gigi Arbani menyampaikan bahwa mulai bulan Januari 2023 hingga saat ini sudah ada 57 laporan yang didominasi oleh kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang. Untuk itu DP3A Kabupaten Malang menyediakan aplikasi Wadul untuk menerima laporan tentang kekerasan terhadap anak agar mereka bisa mendapat perlindungan dan pendampingan yang maksimal. Jadi latar belakang dari Kementerian PPA itu berkunjung, itu Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yang cukup banyak terjadi kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak. Sehingga Kementerian PPA ingin memastikan bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Malang, karena korban cukup banyak dan penanganannya harus lebih komprehensif agar tidak lagi terjadi kasus-kasus seperti ini kembali di Kabupaten Malang utama. Secara korban jumlahnya kurang lebih 57 sampai di tahun 2023 ini 57 anak. Sementara ini kami datangkan di sini untuk diberikan pendampingan langsung dari Kementerian PPA. Cuma 3 orang tadi yang sifatnya korbannya 1, pelakunya 1. Ya, cuman harapannya ke depan, terutama untuk 3 kasus ini, kami juga akan tetap koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Dinas Pendidikan, karena harapan kami setelah kasus ini selesai ya urusan hukumnya, yang bersangkutan kita harapkan bisa sekolah lagi.
Kami sudah mengembangkan jejaring. Jejaring itu melalui tingkat kecamatan sampai tingkat desa dengan membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Satgas PPA, dalam hal ini namanya Puspaga. Puspaga tingkat kecamatan dan beberapa desa. Nah, itu adalah kita pakai untuk menjadi pelopor dan pelapor. Kemudian kami juga membuat jejaring ke arah sektor atau lembaga lain seperti Kementerian Agama, ya, terus kemudian NU, ya, NU Muhammadiyah, untuk juga bisa jadi pelopor dan pelapor. Termasuk tadi ada forum anak yang di sini sebagai pelapor. Kembangkan aplikasi, ya, yaitu aplikasi Wadul, ya, itu bisa para masyarakat yang mengetahui kejadian kekerasan, utamanya kekerasan seksual pada anak dan perempuan, itu bisa melaporkan melalui aplikasi Wadul yang Reporter Andra, kameramen Herman melaporkan dari kantor DP3A Kabupaten Malang.